Oke kerabat, kembali mengudara lagi bersama Kak Feni pada malam hari ini dalam acara obrolan santai nih. Nah, tadi kita udah dengerin lagu dari Raisya yaitu Mantan Terindah. Ngomong-ngomongin mantan nih, siapa sih yang masih belum move on dari mantan? Rasa-rasanya masih banyak banget nih yang belum move on dari mantan. Entah dari berbagai alasan itu apapun, sebenarnya move on dari mantan itu wajib dilakukan agar kita nggak terus-terusan terpuruk dan agar kita bisa selalu bangkit nih menatap masa depan nih kerabat. Nah, ketika kita memiliki sebuah hubungan nih, kita memiliki ekspektasi satu sama lain. Mungkin kita berharap bisa menghabiskan waktu yang lebih panjang bersama pasangan, atau mungkin kita sudah memiliki banyak rencana dengan pasangan kita untuk hidup di masa depan. Tapi ketika sebuah hubungan yang sudah dibangun terpaksa berakhir, semua komitmen dan janji pada akhirnya tak bisa ditepati nih. Tiba-tiba semua gambaranmu tentang masa depan itu sirna aja begitu aja ya. Masa depan seakan-akan menjadi sesuatu yang penuh ketidakpastian. Emosi pun akan teraduk-aduk dari sedih, kecewa, marah, atau bahkan hingga merasakan dendam. Ya, putus cinta itu memang gak enak loh kerabat ya. Ketika kita berpikir bagaimana sih cara untuk bisa move on, bisa gak sih kita ngelupain dia dengan cara cepat? Sebenarnya bisa kerabat, tapi itu semua tergantung pada tekad kita nih. Tekad kita, niat kita untuk lebih cepat move on dari mantan kita nih. Oke, ini tips dari Kak Feni. Bagaimana sih cara ampuh agar bisa cepat melupakan mantan? Yang pasti pertama itu adalah terima kenyataan bahwa hubungan kita tuh udah berakhir. Jadi kita jangan terpuruk, jangan langsung terjerumus. Kita harus bangkit lagi dan terima kenyataan bahwa kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Jadi harus bangkit dan terima kenyataan kalau hubungan kita itu sudah berakhir. Berhentilah memikirkan tentang berbagai kemungkinan yang seharusnya terjadi. Berhenti memikirkan soal kesalahan kamu ada di mana dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Dengan menerima kenyataan pahit itu, kita akan lebih mudah untuk melangkah lebih maju nih kerabat. Ingat ya, bila kamu ingin move on, jangan menoleh ke belakang lagi nih. Fokus pada yang depan aja. Memang dalam proses melupakan mantan itu ada beberapa fase. Salah satunya adalah kita memerlukan waktu untuk sendiri, untuk merenung, untuk kita meluapkan kesedihan kita. Nah, makanya beri waktu untuk memproses putus cinta tersebut. Maksudnya gimana? Yaitu ada proses yang perlu dijalanin. Beri waktu untuk memproses berbagai perasaan yang mungkin berkecamuk. Tapi kita harus tahu batasnya. Misalnya, kita beri waktu bagi diri kita sendiri untuk menangis sepuas-puasnya. Tapi setelah itu tahan diri untuk tidak menangis lagi. Bahkan, sebuah luka akan membutuhkan waktu untuk sembuh, demikian pula hati. Nah, yang ketiga ini adalah bawalah suasana lebih positif, vibes-nya positif, yaitu dengan cara ubah rasa benci dan marah dengan rasa bersyukur nih kerabat. Saat putus cinta, rasa benci dan marah itu sangat-sangat wajar nih ya. Kak Feni sangat mewajarkan itu. Tapi sebisa mungkin jangan menyimpan dendam. Sebaliknya, gantilah rasa benci dan marah itu dengan rasa bersyukur. Ketimbang marah karena si dia meninggalkan, mungkin kita lebih bisa bersyukur aja. Karena sekarang kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman dan keluarga, atau bahkan kita lebih bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri nih, me time. Setiap kali perasaan marah atau itu muncul, cobalah berusaha untuk mengubah pikiran dengan sesuatu yang lebih positif nih. Karena kalau marah-marah juga nggak bagus buat kecantikan kita kan. Lebih lebih cepat marah, lebih cepat tua loh kerabat. Nah,
Nah, setelah fase dari sedih, fase dari kita terpuruk, nih inilah fase selanjutnya, yaitu kita harus bangkit dan merajut kembali mimpi dan cita-cita nih kerabat. Saat menjalani hubungan asmara, gak jarang nih kita kehilangan diri sendiri nih. Ketika semua hal yang dilakukan untuk kepentingan bersama, sekarang kita harus mengikuti kesenangannya, dan akhirnya kita lupa nih kesenangan kita sendiri itu apa. Nah, putus cinta bisa membuat kita untuk menemukan diri kita sendiri, merajut kembali mimpi dan cita-cita, dan memanjakan diri sendiri ini. Jadi maksudnya ketika kita pacaran, kita selalu terfokus pada urusan kita berdua sama pasangan, sehingga kita lupa apa sih urusan kita sendiri, apa sih cita-cita kita, dan apa sih untuk masa depan kita itu, sampai kita lupa, gak fokus nih, fokusnya hanya ke masalah hubungan berdua aja. Nah, saat putus inilah kita berusaha merajut kembali apa sih cita-cita kita untuk kita, dan bagaimana sih cara kita untuk mewujudkannya itu. Saat putus cinta, biasanya kita curhat sama sahabat kita, teman dekat kita, atau bahkan sama orang tua kita. Nah, ini adalah tipsnya itu adalah temukan lingkungan yang bisa mendukungmu nih. Lingkungan juga bisa membantu proses saat melupakan mantan secara cepat. Kamu akan membutuhkan lingkungan yang bisa mendukungmu, yang bisa membuatmu tertawa dan bersenang-senang. Tapi jangan menghabiskan waktu dengan membicarakan hal-hal buruk tentang mantan. Itu gak baik ya. Untuk membicarakan soal hubunganmu yang sudah lewat itu gak perlu diobrolin lagi, karena yang sudah lewat ya sudah, kita fokus ke depan aja. Jadi jangan selalu untuk mengungkit-ungkit atau malah menjelek-jelekan mantan ketika kita sudah putus, karena itu bukan hal yang baik, kerabat. Jadi ubahlah itu. Kalau kita memang pengen curhat sama sahabat kita, curhatkan apa yang sedang mengganjal di hati kita aja. Jangan menceritakan keburukan-keburukan mantan kita, karena itu memang tidak baik. Tips yang berikutnya yaitu cara ampuh nih melupakan mantan adalah habiskan waktu dengan melakukan hobi baru. Semisal kita menyukai tentang masakan, hobi baru kita, ya udah kita lakukan masak-masak aja, makan, terus kita bisa baca buku, pergi nonton ke bioskop, makan malam bersama, atau bahkan kita bisa, kalau yang cowok bisa main futsal, yang cewek bisa nge-mall bareng sama sahabatnya. Masih banyak banget cara untuk ngelupain mantan, yaitu tadi melakukan hobi atau hobi baru kita nih. Salah satunya untuk cara ngelupain mantan biar kita gak ingat-ingat mantan lagi. Dan yang gak kalah penting adalah berolahraga nih kerabat, untuk menghilangkan pikiran negatif. Nah, kamu mungkin menganggap saran untuk berolahraga setelah putus cinta adalah sesuatu yang klise, tapi ini tuh benar adanya. Untuk bisa cepat melupakan mantan, kamu tak hanya butuh pikiran yang sehat, tapi juga butuh tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat bisa membuatmu lebih positif. Jadi ini merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Selain itu, olahraga akan melepaskan hormon endorfin yang bisa memberi dampak positif bagi suasana hatimu. Dan yang terakhir ini adalah kuncinya ya kerabat, yaitu kenali kembali nilai dan hargai dirimu sendiri. Nah, terakhir dan tak kalah penting banget nih ya, kita harus paham dengan diri kita sendiri. Hubungan cinta seperti apa yang kita inginkan. Tapi jangan pernah menganggap diri kita ini gagal. Sebuah hubungan bisa saja memang tidak bisa dijalankan dan harus berakhir, tapi bukan berarti itulah adalah akhir dari duniamu. Kamu harus ketahui nilai dan hargai dirimu, sehingga kamu berhak atas sebuah hubungan yang percaya akan nilaimu itu. Percayalah bahwa kamu berhak mendapatkan yang lebih baik, dan kamu berhak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang telah mantan kamu berikan. Nah kerabat, itulah tadi beberapa cara ampuh nih yang bisa Kak Feni berikan ke kerabat untuk melupakan mantan. Jadi jalani prosesnya aja ya. Dan kalau bisa jangan ungkit-ungkit lagi, jangan ngomong-ngomongin mantan lagi. Itu malah bisa bikin kamu tuh teringat-ingat terus sama mantan. Jadi udahlah, lupain semua tentang mantan, diingat-ingat yang baiknya aja. Tapi jangan sampai itu membuat kamu
membuat move onmu itu gagal lagi ya. Jalani prosesnya aja, kamu pasti akan bisa move on kok. Kak Feni yakin.